Hola, my bestie. Welcome to my channel. Kita lihat ya, apa pesan cinta kali ini untuk kamu yang sedang menjalin hubungan cinta segitiga. Oke, di sini kalian punya 3 kartu. Ada Five of Swords, ada Judgment, dan Four of Wands. Wah, ini sih bukan sekedar cinta segitiga ya, tapi udah kayak sinetron prime time. Dari kartu yang keluar, kayaknya hubungan ini penuh dengan lika-liku, pertarungan batin, dan plot twist yang gak kalah dari drama Korea. Oke? Kita mulai dari Five of Swords ya. Ada yang menang, tapi kok rasanya gak enak ya? Kartu ini bilang ada yang merasa menang, tapi sebenarnya malah kehilangan sesuatu yang berharga. Bisa jadi ada yang merasa puas karena berhasil mendominasi situasi, tapi di balik itu ada rasa bersalah atau kekecewaan. Siapa yang sebenarnya bahagia di sini? Atau jangan-jangan semua merasa menjadi korban, ya? Kartu ini benar-benar menggambarkan vibes konflik dan kemenangan yang setengah hati. Bisa jadi seseorang di hubungan ini, mungkin kamu, mungkin si dia, atau malah si pemain ketiga yang misterius itu, merasa berhasil mendapatkan sesuatu, tapi dengan harga yang mahal. Misalnya, ada yang berhasil merebut seseorang dari orang lain, tapi kok rasanya nggak sepenuhnya bahagia ya? Atau ada yang mengalah dan pergi, tapi meninggalkan rasa sakit yang nggak bisa dihapus begitu saja. Drama banget kan? Pokoknya ada yang merasa menang, tapi kemenangan ini lebih ke kosong, karena banyak yang harus dikorbankan. Oke? Lalu ada kartu Judgment. Kartu ini hadir membawa pencerahan. Karma datang, saatnya pertanggungjawaban. Nah, disinilah titik baliknya. Judgment bilang bahwa saatnya keputusan besar harus dibuat. Bisa jadi salah satu pihak akan mulai sadar. Aku tuh ngapain sih ribet sama cinta yang model begini? Atau ada kejadian yang akan bikin semuanya harus berhadapan dengan kenyataan. Misalnya, si doi akhirnya sadar nih siapa yang benar-benar dia cintai. Atau malah ketahuan semua kebohongan yang selama ini tersimpan rapi. Bisa juga ini akan jadi momen di mana seseorang mendapatkan karmanya, entah baik ataupun buruk. Yang jelas, ini kayak alarm besar yang bilang, udah deh, stop main drama, pilih dan hadapi kenyataannya, ya. Ini saatnya buat evaluasi diri, bukan cuma pakai logika, tapi juga hati dan intuisi. Apakah kamu atau seseorang di dalam situasi ini akhirnya sadar akan kebenaran? Mungkin karma mulai bicara, atau ada yang tiba-tiba aja mendapat hidayah buat memilih dengan bijak. Oke, dan akhirnya ada Four of Wands. Akhir yang bahagia atau plot twist yang tak terduga. Nah, kartu ini sebenarnya kartu perayaan, gengs. Kebahagiaan dan juga stabilitas. Jadi gimana nih maksudnya? Apakah segitiga ini akhirnya berubah jadi satu garis lurus, alias ada yang akhirnya dipilih dan hubungan bisa berjalan dengan bahagia? Atau justru ini menjadi selebrasi karena akhirnya seseorang bisa bebas dari drama ini dan menemukan kebahagiaan sejati di tempat lain? Kemungkinan besarnya bakal ada pihak yang menemukan kedamaian setelah semua kekacauan ini. Bisa jadi kamu yang akhirnya memilih untuk tidak terjebak di hubungan yang membingungkan ini. Atau kalau kamu yang jadi orang yang dipilih nantinya, berarti ini saatnya buat kamu bersyukur dan memulai hubungan baru dengan lebih stabil. Yang pasti, kartu ini bilang bahwa akhir dari drama ini akan membawa kebahagiaan. Tapi masalahnya kebahagiaan buat siapa? Itu tergantung pilihan yang diambil, oke? Kartu perayaan dan kebahagiaan yang seharusnya berarti bahagia justru akan jadi pertanyaan. Apakah ini berarti akan ada yang akhirnya dipilih dan hubungan jadi harmonis? Atau justru kebebasan dari drama ini yang bisa bikin lebih lega? Bisa jadi seseorang akhirnya akan memilih keluar dari lingkungan gelap ini dan menemukan kebahagiaan yang lebih damai.
Kesimpulannya, drama ini akan segera mencapai klimaksnya. Jadi siap-siap ya, episode finalnya sudah dekat. Cinta segitiga ini nggak bakal bertahan selamanya ya. Cepat atau lambat akan ada yang harus memilih. Dan akan ada yang harus menerima kenyataan. Mau jadi pemenang, pejuang, atau malah yang kena mental. Semua tergantung cara kalian masing-masing menghadapi situasi ini. Satu hal yang pasti, semua yang terjadi punya konsekuensinya sendiri. Kalau ada yang bermain curang, karma akan datang. Kalau ada yang sabar dan jujur, kebahagiaan bakal jadi hadiahnya. Menurut kamu, kira-kira siapa yang bakal menang di sini? Dan siapa yang bakal menyesal? Kalau menurut aku, siapapun itu nanti, yang penting adalah jangan sampai terlalu banyak luka hati yang tersisa, ya. Kalau kamu ada di posisi ini, tanyakan ke diri sendiri, mau menang tapi kehilangan, atau memilih yang benar-benar bikin hati kamu menjadi damai. Nah, buat kalian yang relate dengan readingan ini, siap-siap aja ya, karena keputusan besar bakal segera dibuat. Oke, udah dulu ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.